Halo semua, ketemu lagi di Ninja Bola. Kali ini kita akan membahas pertandingan antara Indonesia lawan Irak yang berakhir dengan kemenangan Irak 3-1. Untuk pertandingan ini, Bung Ninja berikan nilai untuk timnas Indonesia 7, yang berarti sudah lumayan baik ya. Jadi, eh, pertandingan kemarin malam itu memang sangat seru karena kedua tim menunjukkan permainan terbaik mereka. Indonesia memang kalah, tapi dalam hal ini Bung Ninja lihat bahwa permainan mereka memang sudah cukup berkembang. Terutama kemarin mereka cukup disiplin untuk meredam permainan Irak yang dari saat kick off sudah menekan terus. Eh, Hanya ada beberapa kesalahan yang memang kita harus akui, sehingga membuat Irak mampu menjebol pertahanan Indonesia. Di pertandingan ini sendiri, Coach Sintayong bermain dengan formasi 1-3-4-3 ya. Jadi formasi ini akan bertransformasi menjadi 1-5-4-1 saat bertahan. Kemudian di back sendiri, Sintayong meletakkan 3 pemain yang ya sudah seperti biasa dimainkannya. Ada Rizky Ridho, ada Yokan Bagot, dan juga ada Jordi Amat. Kemudian dia gunakan Asnawi Mangkualam di kanan dan Pratama Arhan di kiri. Di sektor tengah ada Ivar Jenner dan Justin Hapner, dan dibantu oleh Yakob Sayuri serta Marcelino Ferdinand. Serta di depan ada Rafael Strijk. Untuk barisan pertahanan sendiri memang masih banyak kesalahan yang dilakukan ya. Terutama kalau kita lihat di 2 menit pertama saja, Yokan Bagot sudah melakukan satu kesalahan yang membuatnya dapat kartu kuning. Kemudian ada beberapa lagi kesalahan-kesalahan, dan yang fatal itu ketika gol pertama Irak terjadi. Di sini bola dari pemain Irak yang diumpankan untuk menembus pertahanan Indonesia tak mampu diputus oleh Justin Hapner. Kemudian bola tersebut sampai ke kaki pemain Irak, dan kemudian juga si Elkan Bagot ini nggak bisa ngambil bola dari pemain Irak tersebut, yang membuat dia bisa berhadapan 1 lawan 1 dengan kiper kita, Hernando. Jadi sangat disayangkan ya, ada beberapa kesalahan yang masih terjadi. Tapi ketika pertandingan ini berjalan dengan kedudukan 1-1, tentunya saat kita mampu mengcounter mereka dengan golnya si Marcelino, di sini pertandingan sebenarnya kembali imbang ya. Indonesia sudah mulai bisa menekan Irak, dan dari segi mental juga terlihat banget pemain-pemain Indo ini mulai berapi-api untuk menyerang Irak. Sayangnya ketika lagi berapi-api di penghujung babak pertama, sudah juga terjadi perpanjangan waktu yang kalau nggak salah 6 menit. Sayangnya kemudian terjadi gol dari Irak yang ada bau-bau offside-nya. Memang gol ini disahkan oleh wasit karena sepertinya peristiwa offside itu terjadi sebelum gol ini. Cuma yang sangat disayangkan dari segi VAR tidak menunjukkan kepada kita apakah itu benar-benar offside atau tidak. Karena memang ada 2 kemungkinan ya. Kalau dari segi offside, ketika pemain Irak itu mengumpankan bola ke temannya yang menyundul, itu sempat mengenai salah satu pemain Irak dulu, baru ke yang menyundul itu. Atau bola yang diumpankan itu langsung dari pemain Irak yang di luar kotak penalti, tanpa mengenai kaki pemain Irak yang di dalam kotak penalti, dan disundul oleh temannya yang memang berlari dari belakang. Jadi tak kelihatan apakah itu offside atau enggak.
Cuma ya udah, keputusan adalah tidak offside dan gol pun disahkan. Nah di sini nih, di momen ini sebenarnya mental kita kembali jatuh karena pemain-pemain kita sedang on fire dan mereka berharap ketika bisa menahan Irak 1-sama di babak pertama, maka Coach Shin akan meramu strategi juga untuk di babak kedua agar kita bisa membongkar pertahanan mereka lagi. Nah, tetapi di kedudukan 2-1 ini menjadi pressure tersendiri ya bagi pemain-pemain kita. Dan akhirnya di babak kedua ini mereka juga belum bisa tampil selepas dari tak bisa tampil lepas seperti di babak pertama ketika gol Marcelino terjadi. Jadi di babak kedua sepertinya pertandingan berlangsung di reset kembali dan pemain-pemain kita ini kembali tak bisa menyerang dengan lepas. Nah di babak kedua ini mungkin karena pengaruh fisik juga ya, jadi pemain-pemain kita juga nggak bisa terlalu militan seperti babak pertama. Sehingga Coach Shin coba memasukkan Witan. Akan tetapi masuknya Witan di sini membuat Yakub Sayuri mundur ke belakang. Dan ini kayaknya menjadi satu titik lemah sih buat timnas. Karena Witan bermain tidak sama seperti Yakub Sayuri. Witan lebih banyak mengontrol bola dan kadang sukanya ya memutar-mutar bola. Sementara kalau Yakub biasanya dia mengontrol dengan 1-2 gerakan, kemudian segera melepaskan umpan. Nah di sini agak lambat si Witan, sehingga bola nggak berjalan ke depan dengan cepat untuk menjangkau Marcelino atau Rafael Strike. Nah kemudian setelah gol ketiga terjadi pun, ini semakin mendaukan pemain-pemain kita. Karena kalau di gol ketiga ini terlihat banget ya, dari sisi pengalaman dan dari sisi fisik. Kalau si Rizky Ridho ini ketika dia mengambil bola atas, dia mendaratnya dengan agak terhuyung-huyung sehingga ada waktu untuk pemain Irak ini untuk melakukan tendangan lanjutan dan terjadi gol. Kemudian setelah gol ketiga ini pemain-pemain kita terlihat ingin membalas tapi tidak mendapat formasi yang pas untuk bisa membalas. Akhirnya ketika pertandingan dilanjutkan dan pemain-pemain kita berusaha terus sampai peluit panjang pun tak dapat menyamakan kedudukan. Karena memang Irak dari segi pertahanan juga masih kokoh dan penyerangan mereka tetap tajam. Satu perubahan berarti ya ketika Coach Shin memasukkan Mark Locke dan Ricky Kambuaya. Di sini terlihat lapangan tengah kita atau penguasaan lapangan tengah kita itu benar-benar kalah jauh sama Irak. Karena Mark Locke sama Ricky ini ternyata bermainnya itu tidak setaktis Ivar Jenner dan Justin Hubner. Jadi Mark Locke sama Ricky Kambuaya dalam mengambil keputusan terkesan sangat lambat ya. Kemudian memutar badannya juga lambat, positioningnya juga masih kalah sama Ivar dan yang sebelumnya. Sehingga aliran bola ke depan semakin mati. Dan walaupun sudah dimasukkan striker baru kayak Dimas Derajat, tak bisa membobol pertahanannya Irak. Nah, satu pelajaran penting di sini masih banyak sih kelemahan dari timnas Indonesia yang perlu diperbaiki. Terutama masalah koordinasi antar lini yang terkesan masih sangat lemah, kurang disiplin juga sih. Kemudian komunikasi ini masih sangat minim. Jadi masih banyak mengakibatkan kesalahan-kesalahan individu juga. Terus setiap pemain mungkin dari pertandingan ini bisa belajar ya, bahwa pengambilan keputusan dengan cepat itu sangat penting. Karena aliran bola bisa jalan dari belakang ke depan itu karena keputusan yang cepat. Jadi pergerakan ditunjang dengan keputusan yang tepat. Jika itu bisa dikuasai pemain-pemain kita, mungkin permainan kita akan lebih baik. Kemudian, ada lagi set piece. Set piece ini seringkali pemain kita terlambat untuk mengantisipasi bola-bola udara. Dari sisi tinggi sih sudah sama rata aja sih, bahkan Elkan bisa lebih tinggi dari beberapa pemain Irak. Tapi seringkali kita kalah duel bola-bola atas. Dan ini di sini biasanya bola-bola atas nih masalah pengalaman sih, timing serta
positioning untuk bisa menjangkau bola-bola itu. Jadi mungkin PR besarnya sih untuk latih set piece lagi, tendangan sudut maupun tendangan bebas. Jadi agar musuh nggak bisa eksplor daerah kita, terutama nanti mungkin saat lawan Jepang, pemain-pemainnya juga sama-sama tinggi, jadi butuh antisipasi set piece yang benar. Untuk masalah kelebihan, yang paling menonjol sih fisik dan stamina ya. Jadi pemain-pemain kita udah terlihat 90 menit fit dan bugar untuk bisa bertarung. Kemudian kayaknya mereka juga sudah semakin memahami pola 1-3-4-3 yang dijalankan ini. Jadi nggak usah banyak pola, mungkin menjalankan pola 1-3-4-3 dengan benar aja. Sepertinya kita bisa menyaingi Jepang dan mungkin bisa menang melawan Vietnam. Jadi itu aja sih untuk analisa kami. Masih ada harapan. Kita semua pasti ingin Indonesia lebih berprestasi. Cuma udahlah, jangan ada yang saling menghujat-hujat atau menjatuhkan mental pemain, karena mereka sebenarnya udah berusaha 90 menit mati-matian. Jadi kita dukung aja yang positif. Semoga Coach Shin bisa evaluasi dari hasil pertandingan ini. Dan di Vietnam nanti, saat melawan Vietnam, semoga kita bisa menang. Dan saat melawan Jepang juga, semoga kita bisa menahan mereka imbang. Nah, tapi kalaupun terjadi hasil yang buruk, misalnya kita kalah semuanya, tetap kita dukung timnas. Karena tim ini udah berkembang sangat baik. Kita bisa lihat perbedaannya, dan juga ke depan ada naturalisasi baru. Diharapkan dapat semakin kompak, chemistry mereka semakin dapat, sehingga nantinya juga ke turnamen-turnamen selanjutnya kita bisa lebih berprestasi. Oke, itu dulu. Ini vlog pertama kami, jadi masih agak canggung, tapi semoga ke depan kami bisa lebih baik lagi. Makasih.